Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara penggunaan Padlet sebagai media pembelajaran yang keren. Ini merupakan salah satu bagian dari diklat Samisanov yang keberapa ya? Yang ke-16. Ya. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang Padlet. Apa sih Padlet itu? Ya. Izinkan perkenalan dulu, nama saya Aris Eka Prasetya. Saya sebagai salah satu juara Indonesia Digital Learning tahun 2017, sebagai Best Trainer Indonesia Digital Learning dan guru sejarah inovatif dari Kemendikbud tahun 2018. Sekarang kita akan berbicara tentang Padlet. Padlet itu apa sih ya? Jadi Padlet itu adalah sebuah aplikasi daring gratis yang paling tepat diilustrasikan sebagai papan tulis daring. Melalui Padlet ini, seorang guru dan siswa itu bisa mengirim catatan pada halaman yang sama. Jadi mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa saling memberikan informasi, mengasih komentar, memberi like, bahkan menilai dan sebagainya. Catatan yang diposting oleh guru dan siswa dapat berisi tautan, link, kemudian video, gambar, dan tentunya file dokumentasi atau dokumen. Nah, kelebihan dari Padlet itu apa? Yang pertama jelas, yaitu user friendly. Nggak butuh waktu lama untuk memahami cara kerjanya. Maka Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam diklat ini, insya Allah cepat selama mengikuti tahapan atau tutorial ini dengan baik. Kemudian versinya gratis yang disediakan menurut saya nih ya, cukup leluasa untuk berkreativitas. Kemudian bisa digunakan di HP maupun komputer karena nanti linknya bisa di-share melalui grup dan sebagainya. Jika di HP dan tidak punya aplikasinya, peserta akan langsung diarahkan ke browser, jadi nggak wajib diunduh ya. Jadi tidak harus menggunakan aplikasi Padlet dari Play Store, tapi juga langsung bisa membuka melalui browser. Terus kemudian tidak mewajibkan murid atau peserta untuk login ketika mengisi tautan yang kita berikan. Jadi di Padlet nanti kalau siswa tidak login dulu, maka dia dikenal sebagai animus, tapi dia bisa nanti menuliskan nama lengkap dan sebagainya. Tapi kalau dia pengen nanti muncul sebagai namanya muncul gitu dia wajib untuk login terlebih dahulu ya. Kemudian Padlet ini tampilannya menarik, itu yang kelima. Yang keenam, peserta atau anak-anak itu bisa bebas berekspresi karena mereka bisa memasukkan picture yang berbentuk GIF yang bisa goyang-goyang, kemudian voice note, dan tentunya video. Kalau video di versi gratis ada batasan ya, lebih baik memasukkan dalam bentuk link. Kemudian Padlet juga bisa diekspor menjadi gambar, JPEG atau PDF. Jadi hasil dari refleksi yang kita share itu bisa kembali kepada peserta atau orang tua. Jadi hasil ekspor dari Padlet kita bisa di-share ya. Kemudian ada fitur komen atau komentar yang bisa diaktifkan kalau kita mau. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan pada siswa bisa berpendapat diiringi dengan adab yang baik tentunya. Kemudian kenapa kok saya mengatakan Padlet itu sangat mudah digunakan? Padlet adalah perangkat yang netral ya, karena berfungsi di semua perangkat yang mendukung internet, termasuk PC, laptop, tablet, smartphone, dan sebagainya. Ini berarti dapat bekerja dengan mudah di sekolah manapun yang memanfaatkan beragam perangkat. Kemudian Padlet ini tidak ada perangkat lunak atau aplikasi yang perlu diunduh dalam Padlet ini ya, atau yang dipasang, karena dia bisa dibuka melalui browser ya, sehingga bisa digunakan langsung oleh siapa saja yang memiliki akses internet. Kemudian tulisan dinding yang dibuat di Padlet dapat diekspor ya dengan beberapa cara, termasuk PDF atau spreadsheet, atau disematkan juga atau di-embed ya ke blog, situs, atau halaman lainnya. Nah, apa yang dapat kita lakukan dari Padlet ya? Anda dapat mengetik rekaman suara Anda, kemudian link atau hyperlink, menambah foto, menambah dokumen. Kemudian fleksibilitas saat ini membuat Anda dapat memiliki dapat memiliki satu atau lebih dari Padlet yang bisa digunakan dalam satu kelas ya. Kemudian juga bisa berbagi sumber informasi tautan sepanjang tahun. Kemudian sehingga artinya materi yang sudah tersedia pada satu kelas pertama pada tahun pertama dapat dimanfaatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menggunakan Padlet, seandainya itu menggunakan yang versi map gitu ya, atau versi dinding ya, maka materi-materi yang ada di Padlet tadi itu bisa dipakai terus menerus ya, gitu. Nah, baik, sekarang kita akan mencoba
untuk memulai menggunakan Padlet ya. Dalam tutorial kali ini akan dibagi menjadi beberapa video. Video yang pertama adalah pembuatan akun, pengenalan Padlet yang awal tadi, kemudian pembuatan akun, kemudian pengaturan setting. Sedangkan di video selanjutnya kita akan berlatih untuk mengatur settingan dari Padlet dan sebagainya. Terus ikuti kegiatan kita hari ini, yaitu pengenalan Padlet sebagai salah satu media pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu yang kita lakukan untuk membuat akun Padlet yaitu adalah dengan memasukkan alamat ini ya, padlet.com. Baik, sekarang akan kita coba masuk ke alamatnya. Ini ya, padlet.com. Jadi tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika kita sudah punya akun, langsung aja login. Kalau misalnya kita belum punya, sign up for free ya. Silakan diklik sign up seperti ini. Kemudian kelebihan dari Padlet, kita bisa langsung sign up itu menggunakan akun Google kita, akun Microsoft maupun akun Apple kita. Jadi kita akan coba ya masuk menggunakan akun Google kita ya. Nah, ini kebetulan ini saya akan masuk pakai yang akun ini, menggunakan akun Google saya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari Padlet kita ya. Jadi kalau kita sudah punya beberapa Padlet, maka kita akan punya ini contoh history seperti ini. Ini Padlet yang pernah saya bikin satu kali. Kemudian kalau kita mau membuatnya, ini kita sudah masuk ya. Kita akan membuat Padlet adalah dengan cara make a Padlet. Dengan cara ini Bapak Ibu ya. Klik make a Padlet. Klik seperti itu. Nah, ini adalah beberapa bentuk ya, bentuk tampilan dari Padlet ya. Jadi wall itu adalah bentuk yang bisa kita kita bisa pilih di mana dia nanti ada gambar masuk istilahnya semua materi-materi ada di sana. Kalau kanvas ini dia bisa tergabung ya, dalam artian ini ada konten satu kemudian digabung dengan konten yang lainnya. Kalau yang stream ini adalah ke bawah ya. Kalau yang grid ini adalah nempel-nempel gitu saja bersama dengan wall. Kemudian save self ini adalah memberikan tampilan-tampilan yang dirapikan ya secara horizontal dan vertikal. Sedangkan back channel ini adalah komentar, jadi dia bisa berkomunikasi antar satu tampilan dengan tampilan yang lain gitu, bisa berkomunikasi saling mengomentari. Sedangkan yang map ini adalah tampilan Padlet di mana dia ada seperti peta dunia atau mungkin peta lokasi gitu ya. Kemudian kita bisa mengklik salah satu tempat yang nanti akan mendapat kita isi dengan informasi di sana. Kemudian timeline ini adalah Padlet yang horizontal. Jadi dia seiring dengan waktu ya. Misalkan urutan pertama, kedua itu secara horizontal seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba memilih salah satu. Bapak Ibu nanti bisa bebas ya memilih yang mana. Insya Allah tampilan settingannya sama, cuman hanya bentuk wajah atau tampilan depannya aja berbeda seperti itu. Tapi secara fungsi settingannya hampir sama semuanya. Baik, kita akan mencoba untuk bikin yang namanya sekarang di tutorial yang pertama ini adalah yang wall saja Bapak Ibu ya. Kita pilih yang wall, kita select seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke tab Padlet kita ya. Nah, ini tandanya adalah seperti ini ya. Ini kita diminta untuk memberikan judul Padlet kita. Jadi kita akan kasih nama di sini, misalkan materi sejarah. Bapak Ibu nanti bisa misalkan tugas atau apa gitu ya. Materi sejarah bab 1 kelas 12 sejarah wajib. Nah, jadi nanti di sini nanti saya akan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan sejarah, materi bab 1 yaitu tentang perjuangan integrasi bangsa. Deskripsinya adalah kita kasih ya, monggo Bapak Ibu ditulis saja di situ tentang isi atau Padlet yang kita bikin.
materi perjuangan bangsa dalam menjaga integrasi bangsa untuk kelas 12. Nah, sejarah wajib. Nah, sekarang Bapak bisa lihat ya, ketika saya ngetik di sini, ternyata di sini tampil langsung. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa yang kita ubah di bagian setting ini langsung bisa nampak di bagian layar Padlet kita ya. Langsung setelah kita memberikan deskripsi dan judul, selanjutnya kita bisa menambahkan ikon ya. Ikonnya apa? Kita pilih saja di sini. Ya, misalkan contoh, nah ini ya, atau ini tertawa dan sebagainya. Oke, jika sudah ada ikonnya ini muncul di sini Bapak Ibu ya, atau ini, wah keren ya. Kemudian kita kalau mau yang lainnya juga boleh. Ini seperti ini ya, tanda harimau apa gitu ya, boleh silakan. Nah ini kalau sudah silakan back. Kemudian kita masuk address. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi nanti biar siswa itu nggak bingung untuk mencatat Padlet kita, maka kita bisa rubah ini ya. Inisialnya ini padlet.com/Arya Seka Prasetya Official _ nah ini namanya kita rubah menjadi bab 1 gitu aja ya, bab 1 kelas 12, bab 1 gitu aja lah, nggak usah panjang-panjang ya, bab 1. Nah, jangan dikasih spasi ya. Jadi ini karena link, jadi kita nggak boleh ngasih spasi. Kemudian yang kedua, wallpapernya ya. Wallpapernya ini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sini, ini warnanya coklat agak kayak apa? Seperti ada batu-batunya gitu ya. Kita bisa rubah ya. Bisa pakai yang warna-warna atau mungkin dikasih picture juga boleh. Ya, yang bisa bergerak boleh, kemudian apa saja boleh ya. Kalau sejarah itu cocoknya dikasih gambar ini aja, biar kayak ya. Atau ini boleh, oh keren kan? Silakan Bapak Ibu nanti memilih sendiri ya, boleh yang mana saja, monggo. Atau ini warnanya. Nah, jadi dia nanti menyesuaikan sendiri Bapak Ibu. Misalkan rumput atau apa, atau air atau warna gitu ya, dia akan menyesuaikan sendiri. Baik, kita pilih yang ini aja biar cepat. Jika sudah back, kemudian kalau mau nambahin sendiri pakai wallnya dari dari komputer, klik yang ini ya, add your own wallpaper. Nanti Bapak Ibu bisa mengupload dan sebagainya di sini. Kita sudah ya mengatur wallpaper. Kemudian ini color scheme, ini bisa kita bikin yang padang ya, terang atau yang agak gelap ya. Jadi ini ada pilihan Bapak Ibu, monggo yang mana silakan dipilih. Font ini adalah jenis fontnya ya, ini kan bisa kelihatan ya. Kalau ini berubah, kemudian ini jadi seperti ini ya, ini jadi seperti ini. Oke, biar kelihatan sama siswa yang kita terangin aja. Kemudian ini atribut ya. Jadi maksudnya atribut ini apa? Display author name above each post. Jadi setiap orang yang akan posting itu apakah akan terlihat atributnya ya. Jadi kalau kita mengizinkan ya udah gue. Kemudian untuk posisi dari postingan ya, postingan baru itu di mana? Apakah di awal atau di terakhir ya. Jadi maksudnya gini, jadi nanti kalau ada postingan satu itu kan pasti nomor 1. Nanti kalau ada postingan baru lagi, ini nanti digeser ke bawah. Itu maksudnya adalah postingan baru ada di paling awal. Kalau di last itu berarti postingan yang paling pertama ya di atas terus, seperti itu. Gitu nggih Bapak Ibu. Untuk komentar ya, untuk komentar. Apakah setiap orang bisa untuk berkomentar? Ya kita izinkan saja, nggak apa-apa ya. Jadi ini karena Padlet ini adalah sistem media untuk berkomunikasi juga dengan siswa, maka kita juga mengizinkan dia untuk mengomentari Padlet kita ya gitu. Nanti siswa juga akan ada tugas untuk mengerjakan tugas, menjawab juga di sini juga bisa. Untuk reaction itu adalah ini, kita bisa ngelihat ya, bisa berbentuk grid, bisa berbentuk bintang atau suka atau nggak suka ya. Kita klik saja di sini, kita bisa pilih yang apa, star atau like atau vote
Nah, ya, kita pilih yang like saja. Oke. Terus kemudian di sini ada lagi content filter untuk menyaring ya. Apakah semua yang harus membutuhkan filter? Iya. Kalau misalkan butuh, iya. Kalau misalkan yang kedua ini mengganti kata-kata yang kata-kata yang nggak senonoh itu dengan ikon-ikon yang lucu ya. Monggo ya, klik itu. Bapak Ibu yang mungkin kebingungan ya ketika saya kok kesulitan ya menerjemahkan bahasa Inggris ya. Bapak Ibu bisa kok mengaturnya di sini Bapak Ibu. Nah ini ya. Di pengaturannya Chrome juga bisa, atau pengaturannya di Padlet juga bisa dijadikan bahasa Indonesia, sehingga nanti kita nggak kebingungan untuk menerjemahkannya ya. Ini untuk approval ini saya nggak perlu untuk mengapprove, jadi setiap siswa yang mengkomen biar dia langsung, nggak perlu saya nggak setuju gitu, nggak penting seperti itu. Oke. Jika sudah semua Bapak Ibu untuk pengaturan ini, langsung klik next. Nah, oke deh. Nah, sekarang berarti Padlet kita sudah siap ya, dengan cara klik start posting. Nah, oke. Untuk video selanjutnya kita akan mengisi Padlet ini seperti apa? Tunggu di video selanjutnya. Masih di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official dengan materi apa? Belajar Padlet sebagai media pembelajaran yang menyenangkan.